Kembali lagi di acara Kangen Jogja. Berikut ini saya Danu Resni berada di komplek makam Ki Panjang Mas yang berada di Antokopuro, Pleret, Bantul, Yogyakarta. Nah, para pemirsa, di Yogyakarta ini banyak sekali beberapa makam yang diantaranya memang penuh dengan sejarah raja-raja Jawa, termasuk yang sekarang ini saya berada di komplek makam Ki Panjang Mas atau makam Kanjeng Ratu Malang. Nah, pada kesempatan ini saya sudah ditemani atau bertemu dengan salah satu tokoh sejarah Sultan Agung yang berkediaman di Pleret, ini Raden Mas Nurdiantoro. Nah, ini Raden Mas Nurdiantoro. Sugeng Mas Nurdi. Saya tadi dari Pleret. Iya. Itu dari pasar ya, dari pasar tadi ya. Dari pasar itu menuju ke timur, ke arah timur. Iya. Itu ada tulisan makam Kanjeng Ratu Malang. Ya. Kemudian saya turut terus, ternyata sampai sini, sampai bawah tadi saya melihat tangga yang dulu alami apa jelek, kita naik tuh sering kepleset. Kesulitan. Iya, kesulitan. Sekarang sudah bagus sekali. Bagus, alhamdulillah. Nah, sudah bagus sekali sehingga saat ini saya bisa sampai atas dan bisa menghadap ke makamnya, pesariannya Ki Panjang Mas. Betul. Salah satu dalang kondang pada waktu zaman Mataram, Betul. Nah, itu mungkin karena saya belum tahu nih Mas Nurdi, mungkin Mas Nurdi bisa menceritakan sejarah mengenai siapa sih sebetulnya Ki Panjang Mas ini, yang konon diceritakan sebagai dalang kondang Mataram. Betul. Iya. Romo Danu, ini penting sekali untuk kita memberikan masukan, mungkin juga pencerahan, khususnya pada generasi muda kita tentang sejarah Mataram Pleret. Yang kita tahu, Mataram Pleret itu adalah zaman kerajaan Mataram Islam pertama yang menjadi mercusuar kejayaan Mataram yang sebenarnya. Waktu itu di tahun 1613 sampai di tahun 1645 dipimpin oleh leluhur yang luar biasa, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yang mana saya perlu menyampaikan itu beliau pernah 2 kali menyerang Batavia untuk menghalau Belanda dari tanah air. Nah, pada masa itu di sekitar 1628 sampai 1629 itu kurang lebih membawa 110.000 prajurit dari Mataram Pleret ini. Banyak sekali. Iya Romo. Dan itu 2 kali. Pada masa itu memang misi dari Sultan Agung ini adalah meluaskan wilayah dari Kerajaan Mataram, sehingga nanti tujuannya adalah untuk kemaslahatan atau kemakmuran bangsa. Nah, pada tahun 1645 Sultan Agung surut digantikan oleh putranya Sunan Amangkurat Agung yang bertahta di Kedaton Pleret. Bila mana Sultan Agung dulu ada di Kerto, kurang lebih 1,5 kilometer dari Kedaton, maka Sunan Amangkurat Agung ini mendirikan kerajaan dengan arsitektur yang sangat luar biasa, melibatkan beberapa ahli, baik itu dari luar negeri, dari Eropa, dari bangsa kita sendiri, termasuk dari Bali. Itu membangun Keraton Pleret yang sangat indah. Pada masa kejayaan Amangkurat Agung itu, konon Kali Opak di sebelah timur kerajaan itu dibendung. Kemudian diarahkan ke barat, di utara kerajaan nanti
salurkan melalui batang-batang air mengelilingi Keraton Kedaton Pleret. Dulu namanya adalah Kutaraja Mataram. Kutaraja Mataram. Kutaraja Mataram Pleret. Itu di tahun 1645 sampai berakhir 1677. Nah, pada masa itu banyak sekali kejadian sejarah yang nuwun sewu. Kalau kita cermati banyak sekali terjadi semacam cerita-cerita yang manusiawi, yang sangat bersifat roman terjadi baik di masyarakat dan di kerajaan. Karena masa itu adalah masa-masa kejayaan. Salah satunya mungkin kita flashback kepada beliau yang Sumare di sini, yang dulu asmo itu adalah Ki Dalang Soponyono. Beliau ini sebenarnya sudah datang dan hadir di Pleret itu pada masa Sultan Agung Hanyokrokusumo. Karena pada masa perluasan wilayah, Tumenggung Wiraguna itu menyerang Bangwetan. Dalam hal ini adalah daerah Surabaya, daerah Malang, daerah-daerah di sebelah timur dari wilayah Kutaraja Mataram. Nah, salah satu di kerajaan di Bangwetan, konon di daerah Malang, itu berhasil ditundukkan oleh Tumenggung Wiraguna. Otomatis sebagai tanda berhasil mengalahkan kerajaan tersebut, maka seluruh harta pampasan perang, pada masa itu harta pampasan perang bisa berupa barang-barang berharga, benda, simbol-simbol kerajaan, kemudian juga yang menjadi aset kerajaan, termasuk adalah orang-orangnya, keluarga kerajaan, dan juga mungkin adalah abdi dalem kinasih yang ada di keraton. Salah satunya pada masa itu terkenal namanya Ki Dalang Soponyono yang merupakan dalang wayang gedok, wayang beber, yang akhirnya bersama keluarganya, istrinya diboyong ke Kutaraja Mataram. Nah, pada masa bertahtanya Sunan Amangkurat Agung, konon kecantikan dari Nyai Truntum, itu adalah nama kecil dari istri Ki Dalang Soponyono, itu sangat luar biasa. Dan beliau itu adalah seorang pesinden. Jadi yang suaminya adalah seorang dalang, kemudian istrinya adalah pesinden. Pada masa Sultan Agung menjadi kinasih dari raja. Dan ditugaskan untuk memberikan pelajaran tentang seni budaya pedalangan. Sehingga konon dalam cerita Babatutur di Pleret ini, cerita nenek moyang Romo, di Pleret ini terkenal sebagai universitasnya pedalangan dan pesindenan. Wah, hebat. Nah, ini jadi ikon. Jadi yang kakung adalah dalang yang sangat luar biasa, yang putri adalah seorang sinden yang ternama. Cantik, sangat cantik, Romo, konon dalam cerita Babat. Saya meluruskan, Romo, banyak sekali versi yang dibuat oleh masyarakat sekarang yang berbeda-beda versi. Mungkin juga kami tidak menyalahkan, itu adalah imajinatif. Atau mungkin tidak berdasarkan fakta dan kenyataan sejarah. Sehingga cerita ini sangat banyak sekali tentang Kanjeng Ratu Malang atau Nyai Truntum ini dan Ki Dalang. Yang akan saya sampaikan ini adalah Babatutur, Romo. Babatutur itu adalah cerita turun-temurun dari warga masyarakat Pleret sejak zaman simbah-simbah. Jadi saya harapkan nanti ada link, ada benang merah yang bisa ditelusuri. Iya, Romo. Nah, ini kembali kepada Ki Dalang. Pada masa bertatanya Sunan Amangkurat Agung, ternyata beliau Sunan Amangkurat Agung ini sangat tertarik kepada kecantikan istri dari Ki Dalang, Nyai Truntum tadi. Dan pada masa ayahnya bertahta, tentu ini tidak akan berani disampaikan karena Ki Dalang dan Nyi Dalang atau sinden ini adalah kesayangan raja. Tapi begitu
Sunan Amangkurat Agung ini bertahta, maka hal yang pertama yang dilakukan adalah bagaimana mengambil hati daripada Nyai Truntum atau istri dari Ki Dalang. Konon singkat cerita, karena Ki Dalang ini menolak untuk menyerahkan istrinya kepada raja, ya ini cerita sejarah bahwa beliau dibunuh oleh raja atas perintah raja, sehingga Nyai Truntum kemudian masuk ke Kedaton, menjadi permaisuri Sunan Amangkurat Agung. Tadi namanya Nyai Truntum, kemudian diberi gelar namanya Kanjeng Ratu Mas Malang. Oh, jadi itu merupakan gelar. Tadinya Nyai Truntum, setelah digarwa Kanjeng Sinuwun Amangkurat Agung diberi menjadi Kanjeng Ratu Mas Malang. Oh, dengan berbagai versi cerita tentang penghilangan atau pembunuhan Ki Dalang, tapi yang jelas memang itulah yang terjadi sebagai penghargaan kepada istrinya yang sudah sudi menjadi permaisurinya. Maka Ki Dalang dimakamkan di tempat ini yang namanya adalah Antokopuro. Antokopuro itu dari kata apa? Antoko itu adalah kematian. Puro itu adalah apa? Istana, tempat. Oh, jadi istana kematian. Istana kematian. Dan ini memang tidak jauh dari kota Raja Pleret. Kalau kita lihat ke arah selatan tenggara ya, itu hanya sekitar kurang lebih 600 meter. Oh, dekat ya? Dekat dengan Keraton Kedaton. Tapi waktu itu di sini masih hutan ya? Tentunya masih sangat lebat. Nah, ini yang terjadi bahwa pendirian Antakapura ini adalah perintah dari Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Ya perlu kita tarik juga satu kesimpulan bahwa sebenarnya Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sudah menyiapkan makam untuk para raja putra-putranya di Pajimatan. Imogiri yang ada sekarang. Tapi karena memang sangat hegemoni kekuasaannya Sunan Amangkurat Agung sangat luar biasa. Mungkin beliau tidak berkenan untuk digabung bersama anak turunan Sultan Agung, sehingga beliau mendirikan sendiri di sini namanya Bukit Kelir. Nah, ini adalah bukit kecil. Berarti ini namanya Bukit Kelir, Bukit Gunung Kelir, Bukit Kelir. Nah, ini di sini rencananya akan dipakai untuk pemakaman raja sendiri. Tapi cerita sejarah kan kita paham bahwa Keraton Pleret akhirnya bedah. Beliau mencari bantuan ke Batavia. Di perjalanan beliau sakit dan dimakamkan di Tegal Arum di daerah Tegal. Ya, itu berarti ada dua hal yang perlu kita cermati. Pada masa Sultan Agung mendirikan kerajaan di Kerto, ternyata juga tidak ditinggali oleh Amangkurat Agung. Beliau malah berkeinginan membuat keraton sendiri. Sultan Agung sudah menyiapkan makam Pajimatan. Ternyata beliau malah membuat Antakapura ini. Nah, ini adalah bahwa memang sebaiknya bahwa keraton yang sudah disiapkan itu tidak jadi ditinggali karena bedah. Kemudian makam yang sudah disiapkan juga tidak ditempati karena bedah keraton, sehingga tidak dimakamkan di tempat ini. Pelajaran bagi kita ya, yang namanya tinggalan dari orang tua itu sebaiknya memang harus dijaga, dilestarikan, syukur bisa diuri-uri. Nah, ini yang terjadi sekarang makam ini, Romo. Ini tempat dimakamkannya Kanjeng atau Ki Dalang Soponyono yang kelak bergelar Ki Dalang Panjang Mas. Ki Dalang Panjang Mas ini adalah nama pemberian dari Sultan Agung Hanyokrokusumo karena jasanya membesarkan kebudayaan wayang dan pesindenan pakeliran yang ada di Keraton Mataram Pleret. Hebat sungguh. Iya. Nah, menika menapa Ki Panjang Mas menika kok kados-kados ada semacam
keturunan yang mungkin lebih, saya kira iya lagi. Romo, lebih ada kemungkinan apakah beliau ini keturunan Kanjeng Sunan Kalijaga? Saya meyakini Romo bahwa genetika seorang tokoh itu biasanya akan didahului oleh tokoh-tokoh leluhurnya. Nah, apapun perannya nanti di masanya masing-masing, saya yakin memang genetika itu sangat penting untuk menurunkan sosok yang luar biasa. Ada cerita yang mengatakan bahwa beliau adalah keturunan dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi maaf, ada juga versi yang mengatakan beliau adalah murid. Murid Sunan Kalijaga. Tapi walahu alam Romo, yang jelas beliau sudah berandil besar dalam membesarkan, menghidupkan jagat pakeliran atau pewayangan. Di Kraton Kutaraja Mataram Pleret. Ini Romo. Sehingga kemungkinan seluruh dalang-dalang yang sekarang inilah sebagai guru sejatinya. Betul Romo. Ya, memang beliau ini banyak diziarahi oleh calon-calon dalang ataupun dalang-dalang yang sudah terkenal. Kemudian Mas Nurdi, selain Ki Panjang Mas, mungkin ada beberapa petilasan di sini, sekitar sini, yang ada kaitannya dengan peninggalan beliau. Mungkin ada semacam, saya dengar ini, Dimas, ini ada sendang. Sendang itu dulu-dulunya untuk apa sih? Oh ya, di Komplek Antakapura ini memang didesain untuk pemakaman. Cuman yang kita tahu, yang namanya suatu tempat yang akan digunakan, dihuni oleh suatu kegiatan manusia ya, itu membutuhkan air. Nah, air ini di puncak bukit di atas makam ini, di level yang tertinggi, oleh perencananya pada masa Sunan Amangkurat itu dibuatkan semacam kolam tada hujan, Romo, yang namanya Sendang Moyo. Sendang Moyo. Ada di kompleks ini? Ada, nanti bisa disaksikan, kurang lebih ya cuman sekitar 100-200 meter dari tempat ini. Tempatnya di atas puncak sana, dengan maksud untuk menyuplai kebutuhan air para juru kunci ataupun yang merawat makam. Itu ada di atas sana, itu Sendang Moyo. Dikatakan Sendang Moyo karena pada masa itu konon karena di puncak tertinggi mendapatkan sinar matahari seperti kaca jernihnya. Terus airnya. Kemudian disebut Sendang Moyo. Maya. Ya. Tapi sekarang mungkin sudah tidak terawat ya, sehingga ini perlu perhatian juga. Itu bisa dijadikan satu entitas yang menyatu dengan kompleks makam Antakapura ini. Wah, ini sejarahnya memang sangat menarik sekali, sehingga mungkin perlu untuk menarik generasi muda agar mengenal budaya. Apalagi piwucalipun Ki Dalang Soponyono. Menika saya sangat nggih mangke para seniman-seniman dalang, terutama mungkin saking isi saking isi atau dari kalangan seni pedalangan mungkin bisa ziarah ke tempat ini. Kemudian Mas Nurdi, ada lagi saya dengar kok konon katanya ada semacam kotak wayang, itu apakah ada di sini kotak wayang yang diceritakan itu dulu-dulunya merupakan kotak Ki Panjang Mas itu apakah ada atau tidak? Begini, atau itu Romo, yang setahu saya di dalam sejarah pendirian Kraton Mataram Pleret ini, itu memang kalau kita menengok ke belakang di Pleret ini tidak hanya muncul atau berdiri pada masa kerajaan Mataram Islam. Jauh sebelumnya sudah ada peradaban. Nah, salah satu peradaban itu adalah mungkin adalah peradaban Hindu-Buddha. Banyak sekali peninggalan-peninggalan sejarah berupa situs atau batu-batu candi yang ada di wilayah Pleret.
Nah ternyata salah satunya itu ada di puncak Gunung Kelir ini. Nah yang sekarang digunakan untuk makam Antokopuro. Yang kita lihat di sana perlu kita lebih objektif memandang bahwa yang di sana itu adalah berupa batu lingga. Oh, batu lingga. Batu lingga dari batu besar yang ukurannya lebih dari 2 meter, kurang lebih panjangnya, kemudian besar. Nah, kita pahami bahwa cerita Babatutur itu kadang kalau di Jawa itu namanya ilmu gaduk. Ilmu gaduk. Di gaduk-gaduk. Ken gitu. Jadi kebetulan di dekat Sendang Moyo sana itu ada. Nah, itu konon cerita rakyat, itu katanya itu adalah kotak dari peralatan wayang. Nah, tapi kalau kita secara logika ya tentunya tidak berbentuk seperti itu. Tapi yang jelas Romo perlu saya sampaikan bahwa sebagian dari wiyoga dan waranggono dari Kanjeng atau Ki Dalang Soponyono Panjang Mas ini itu ada yang dimakamkan di sekitar Antokopuro ini. Oh, masih ada juga. Masih ada penderek-penderek yang memang mungkin dianggap dekat. Tapi sebagian besar dimakamkan di utara alun-alun Kutaraja Pleret. Oh, yang sekarang di utara pasar itu. Iya, di sana kan ada Masjid Agung. Situs Masjid Agung Pleret. Nah, di sebelah utaranya itu ada komplek makam yang namanya Komplek Makam Waranggono dan para niyaga. Nah, mungkin di sana sebagian karena tentunya tidak cukup mungkin 10-20 orang, ada beberapa personal yang waktu itu juga nuwun sewu dibunuh oleh atas perintah raja. Jadi ada yang sebagian di puncak bukit ini, ada yang sebagian di bawah. Nah, itu masih bisa kita saksikan nanti. Bisa dilihat di sana ada makam-makam kuno dengan batu candi yang ukurannya juga besar, yang konon adalah makam dari para wiyoga. Demikian, Romo. Wah, ternyata ceritanya Babatutur Babatutur memang hebat sekali. Jadi kita bisa jelas untuk mengetahui latar belakang atau sejarah-sejarah dari Ki Panjang Mas sampai ke Kanjeng Ratu Malang dan tempatnya sekarang Jan bersih bagus. Saya tadi masuk sini, Jan. Rasanya dulu itu ketika saya masuk sini itu kotor, Pak. Jadi Mas Nurdi, naiknya itu kesulitan. Nah, sekarang sudah seperti ini mungkin generasi muda bisa lebih mudah untuk mengakses. Untuk naik ke sini, ziarah ke sini, wah bagus sekali. Romo, satu hal lagi. Bahwa cerita Babatutur ini memang penting kita sampaikan ke masyarakat. Karena apa? Walaupun itu adalah cerita turun-temurun yang mungkin objektivitasnya juga tidak sepenuhnya, tapi bisa menjadi landasan karena bisa kita kaitkan dengan situs-situs keberadaan yang ada. Jadi ceritanya misalnya Sendang Moyo itu adalah cerita tentang Antakapura, itu bisa kita lihat buktinya ada. Kemudian makam para wiyoga masih ada sampai sekarang, bisa kita saksikan. Nah, kemudian satu hal lagi, kita harus lebih teliti dan objektif dalam menyampaikan sejarah. Karena banyak versi yang terjadi pada masa kemudahan media sosial sekarang. Sekarang banyak sekali. Yang kadang-kadang memang versinya berlainan. Nah, kita lebih cenderung arif untuk memandang dari cerita Babatutur yang kita kaitkan dengan fakta dan bukti. Dan ada buktinya. Nah, ini mungkin lebih masuk akal ini, Romo. Lebih masuk akal, walaupun tidak bisa menjamin juga 100% kebenaran. Mungkin ini adalah suatu cerita yang turun-temurun. Mungkin bisa disampaikan, Dimas, untuk masyarakat khususnya di Yogyakarta dan di luar Yogyakarta untuk ziarah ke sini mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, harapan Dimas Nurdi. Iya, saya selaku warga Pleret dan juga kami sangat mencintai sejarah leluhur, mengharapkan kepada seluruh pemirsa, ayo kita bersama-sama mengenal sejarah leluhur kita. Karena dengan adanya sejarah yang kita pelajari nanti bisa membangkitkan semangat kita untuk mikul dhuwur mendem jero, mempelajari hal-hal yang baik, dan bisa juga menutup apa yang menjadi aib para pendahulu kita. Kemudian ini
sejarah ini penting akan kita wariskan kepada generasi berikutnya. Makanya pada masa sekarang ini, bila mana ada ketertarikan tentang sejarah leluhur, silahkanlah untuk datang menghayati, melihat, mengamati langsung peninggalan dari sejarah leluhur. Di Pleret banyak sekali situs, Romo, yang bisa disaksikan, walaupun kalau dikatakan utuh juga tidak, tapi paling tidak bekas-bekasnya masih tersisa. Kita jaga, kita lestarikan, dan kita gali semua potensi sejarah untuk kemajuan bangsa dan negara. Amin. Ngaten Romo? Oh, demikian pemirsa Jogja Istimewa Televisi dimanapun berada, kami tadi telah berbincang-bincang dengan Raden Mas Nurdi Antoro, salah satu budayawan di keraton, di situs Keraton Pleret ini, tentunya yang ada hubungannya dengan sejarah Sultan Agung, juga sejarah di makam Ki Panjang Mas ini. Oke, terima kasih, sampai berjumpa lagi dengan acara yang sama, Kangen Jogja.